there's a new ride-hailing service on the horizon, but it comes with a twist. Straight out of Siberia, there comes another on-demand taxi application. Kota paling dingin di dunia adalah Yakutia. Suhunya mencapai minus 50, minus 60 saat musim dingin. Saya pikir mungkin ini yang jadi alasan startup IT berkembang pesat di sana. Dari Siberia ke Jakarta, InDrive bekerja keras untuk mendobrak monopoli aplikasi taksi. Yakut sepertinya бастапқы kapitалы 1 миллиард 230 миллион доллардан тұратын InDrive атты жаңа ғажайып мәңгілікке қалу үшін келді. Tidak ada tarif tetap di InDrive. Inilah yang membuat InDrive berbeda dari para pesaing besarnya. Kami memberikan kebebasan memilih untuk penumpang dan driver. Pengemudi memilih pesanan yang masuk dan penumpang memilih siapa pengemudinya. Arsen Tomsky, pendiri InDrive berkata, yang jadi penentu adalah manusia, bukan algoritma. Karena kami peduli dan paham keresahan banyak orang. ¿Quién se toma tiempo para ofertar por un viaje? Negociar el precio es más una estrategia de marketing. InDrive is focused on addressing injustice in markets underserved by its competitors. The second place in terms of installations in mobility after Uber and fourth place in travel ahead of Airbnb. How realistic is that? InDrive is the second most downloaded ride-hailing app in the world. Tujuan utama kami adalah berkontribusi positif pada kehidupan, setidaknya untuk 1 miliar orang di tahun 2030. Saya lahir di Yakutsk, kota terdingin di dunia. Meskipun punya iklim yang kurang bersahabat, kesan masa kecil saya serasa dipenuhi hari yang cerah ataupun hari dengan salju yang putih. Saya lahir dalam keluarga ilmuwan. Saya terbiasa membaca banyak buku. Suatu hari, teman sekelas saya, mereka merencanakan pemakaman untuk saya ketika saya sedang tidak masuk sekolah. Itu adalah upacara yang sangat terorganisir, yang sangat baik. Dan mereka tidak berbicara dengan saya. Dan mereka tidak menyadari kalau saya tidak ada selama 2 minggu. Tidak apa-apa bagi saya, karena ketika mereka tidak berbicara dengan saya tidak gagap. Semua orang yang mengalami gagap, mereka mulai gagap pada usia sekitar 4 tahun. Saya juga mengalaminya, dan sejak saat itu saya selalu gagap setiap bicara. Tapi hal ini membuat saya bersyukur, karena masalah inilah yang membentuk saya menjadi seseorang. Dan hal ini jugalah yang membentuk kehidupan saya. Saat akhir periode Uni Soviet, negara yang besar pada waktu itu mulai pecah. Dan orang-orang mulai tidak percaya dengan komunisme, sosialisme, serta periode ini memiliki tingkat kriminal yang tinggi. Ada hari ketika kami tidak punya kesempatan untuk membeli makanan. Orang-orang berkelahi di antrian panjang untuk mendapatkan makanan. Itu adalah periode sulit untuk kami. Saya lahir dan besar di Yakutsk. Saya orang etnis Saha. Kebudayaan Saha cukup unik, tinggal di tempat yang paling keras di dunia. Lokasi kami terpencil dan jauh dari manapun. Kami berorientasi pada kekeluargaan dan komunitas. Ketika tinggal di tempat yang keras, Anda tidak bisa bertahan sendirian. Ketika saya berusia 7 atau 8 tahun, orang tua saya memberikan saya hadiah ulang tahun.
Hadiahnya mobil mainan yang sederhana, tapi mobil mainan ini bisa diprogram. Bagaimana ya menjelaskannya? Kamu bisa atur urutan gerakannya. Seperti contoh, kamu bisa maju ke depan, berbelok 45 derajat ke samping, menembak 5 kali, mundur ke belakang setengah meter, dan sebagainya. Lalu tiba-tiba hal ini meningkatkan minat saya dalam programming. Saya mulai membaca buku soal IT dan juga komputer. Ketika saya diterima di Fakultas Fisika dan Matematika, kami memiliki akses ke ruang komputer di universitas setempat. Pada akhir tahun 2000-an, passion utama saya membuat perusahaan IT lokal terbesar. Saya kenal Arsen sebagai founder YKT.ru. YKT artinya Yakutia dan situs ini seperti Google lokal. Saya yakin semua pekerja di daerah ini memulai hari dengan membuka situs YKT.ru setiap kali tiba di kantor. YKT.ru adalah media independen besar di Yakutia, dan dalam waktu yang lama telah berjuang melawan hal negatif, seperti contohnya korupsi. Kami telah membantu banyak orang. Saya rasa kami telah memberikan kontribusi yang besar untuk perkembangan masyarakat setempat, dan kami juga menghasilkan banyak spesialis dan profesional di bidang teknologi. Kami pernah mengalami musim dingin yang sangat panjang. Pagi gelap, siang gelap, dan malam pastinya gelap juga. Mungkin ini yang jadi alasan startup IT berkembang pesat di sini. Dulu hidup lebih sederhana. Kami tidak ada listrik, bahkan bisa sampai setengah hari. Kami tidak punya pemanas induk di desa, jadi kami harus melakukan semua secara manual. Orang-orang di sini sungguh sangat tangguh sekali. Seperti contohnya, mereka bisa menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari dengan sangat cepat sekali. Dan itu sungguh membuatku sangat takjub melihatnya. Suhunya sangat dingin, kira-kira -50 saat nunggu bus. Dan sangat gelap, meskipun saat jam 3 atau 2 siang. Terkadang butuh waktu sekitar setengah jam atau lebih lama dan berharap cahaya yang mendekat adalah bus yang akan mengantar saya pulang. Yakutsk adalah kota kecil dan semua orang saling kenal satu sama lain. Ada beberapa monopoli di sini dan salah satunya adalah layanan taksi. Mereka memang dari perusahaan berbeda tapi saling mengenal. Dan selama hari Natal dan malam tahun baru di jam-jam sibuk mereka menaikkan tarifnya sampai 2 kali lipat. Setiap tahun driver taksi menaikkan tarif. Mungkin bisa dikatakan inflasi tahunan. Tapi ada tahun ketika mereka menaikkan tarif sampai 50 rubel. Orang-orang tidak protes. Tapi jelas membuat hidup di sana lebih sulit. Cerita itu dimulai pada hari ketika semua perusahaan taksi di Yakutsk serempak menaikkan tarif mereka pada hari yang sama. Dan itu seperti perjanjian kartel, dan itu jelas sangat tidak adil. Saya membuat grup bersama teman-teman agar bisa lebih hemat saat naik taksi, bisa numpang satu sama lain dan lainnya. Tapi akhirnya hal ini jadi tidak terkendali. Awalnya saya hanya ajak 50 orang teman, tapi teman saya ini malah ajak temannya lagi, dan makin banyak lagi. Saya sendiri bergabung sekitar beberapa minggu setelah grup dibuat karena direkomendasikan oleh teman saya. Mereka bilang, wow, ide yang brilian, kita tidak perlu lagi manggil taksi. Cukup online, kemudian membuat order, dan ada orang yang menulis tarifnya. Dan kita bisa nego juga di sini. Ini luar biasa dan jauh lebih murah. Dan hanya dalam beberapa hari sudah ada ribuan orang di grup yang mulai saling membantu satu sama lain. Rasanya seperti komunitas. Dan saya lihat ada potensi untuk tumbuh lebih besar. Ketika saya melihat fenomena sosial dari driver independen yang melejit dalam waktu singkat, dan lebih dari 50.000 orang gabung ke grup dan mulai aktif menggunakan layanan. Arsen menghubungi saya lewat Vkontakte. Di Vkontakte dia tulis, "Saya orang yang tertarik dengan proyek Anda. Apakah mau dijual?" Arsen mengurung dirinya bersama 3 orang software engineer. Jangan ganggu saya mau mengembangkan ini. Dalam beberapa bulan, dia mengembangkan aplikasi InDrive. Keunikan kami adalah pada dasarnya kami merupakan komunitas seperti media sosial yang menghubungkan orang yang
membutuhkan bantuan dengan orang yang bisa membantu dengan meluangkan waktunya untuk hal-hal yang harus diselesaikan. Dan bisa apa saja. Saya pikir perbedaan utamanya adalah aktivitas kami berdasarkan fondasi untuk saling membantu. Perbedaan yang ingin saya tekankan di sini adalah interaksi antar para pengguna. Saya ingat saat masa-masa awal grup media sosial, ada gadis yang sadar di malam hari kalau dia tidak punya inhaler asma. Lalu dia menghubungi 911. Dan sayangnya, mereka mengatakan tidak ada mobil yang tersedia pada waktu itu. Jadi gadis ini harus menunggu meskipun mendesak. Lalu dia memanggil taksi, sayangnya taksi juga tidak bisa menyediakan layanan ini. Lalu dia menggunakan grup media sosial dan salah satu membernya mengirim inhaler dengan sangat cepat untuk menyelamatkan nyawa gadis ini. Hal ini merupakan contoh bagus pentingnya interaksi manusia secara langsung. Banyak orang ketika mengetahui tentang kami, mereka mulai menggunakan aplikasi kami. Mereka aktif mengajak orang terdekat untuk ikut menggunakan InDrive. Mulut ke mulut merupakan promosi utama dari InDrive. Mulai banyak orang yang menggunakan, dan aplikasi ini jadi aplikasi pertama yang dibuat oleh bangsa Saka. Dan kemudian dia mulai mengembangkan bisnisnya, merekrut orang, launching di beberapa kota di Rusia, dan kemudian tim di launching di Kazakhstan. Dan di Kazakhstan kami sukses dalam waktu singkat. Lalu kami melihat ada peluang lebih besar, dan kami memutuskan untuk fokus ke orang seperti kami yang berasal dari lingkungan sederhana dengan latar belakang yang juga sederhana. Karena kami adalah orang-orang ini. Jadi kami fokus ke negara yang sedang berkembang, komunitas yang kurang diperhatikan. Dan disinilah kami menemukan kesuksesan. Karena kami peduli, kami memahami orang-orang ini. Kami melihat mereka dan mereka melihat kami. Nama saya Obadaya. Saya berusia 15 tahun. Saya tinggal di Lagos, Nigeria. Lagos adalah tempat orang bisa bahagia, tapi beberapa tempat mengalami kerusakan. Lingkungannya terkadang memprihatinkan. Orang jahat biasanya menyebabkan kekacauan. Buat saya ini menakutkan. Saya tidak suka berkelahi ataupun membuat masalah. Listrik yang ada di rumah kami sudah mereka putus. Kami biasanya bayar 4.000, tapi mereka menaikkannya menjadi 15.000 sehingga kami tidak bisa bayar. Saya merasa seperti berada di dunia di mana tidak ada yang bisa bekerja ataupun bergerak. Saya suka menggambar dan biasanya gambar kartun. Saya hanya perlu menggambar superhero, seseorang yang bisa membantu dengan masalah yang sedang terjadi di bumi ini. Saya percaya bahwa kita lahir di dunia ini untuk saling membantu. Jika tidak membantu, kenapa kita diciptakan? Dan itulah yang memotivasi saya. Pada hari Sabtu dan Minggu saya pergi ke Akademi Pemadam Kebakaran. Latihannya seperti di neraka. Di akhir saya dehidrasi dan kelelahan, tapi saya tetap menikmatinya. Nama saya Lizeth Guadalupe Martinez Estrella. Saya berusia 32 tahun. Saya berasal dari Saltillo. Saya dulu bekerja sebagai polisi wanita. Setiap masuk mobil patroli, saya selalu berpikir untuk menolong satu orang hari ini. Dan hal inilah yang paling saya suka karena saya bisa langsung menolong orang. Sangat sulit menjadi seorang ibu dan menjadi polisi wanita karena saya kerja shift. Anak bungsu laki-laki saya mulai mengalami masalah. Dokter mengatakan bahwa masalahnya murni psikologis. Jelas karena saya sedang mengalami perceraian.
perceraian. Saya merasa bersalah karena masalahnya ada di saya dan ayahnya. Rasanya seperti saya telah menyakiti anak saya. Dan hal ini benar-benar menyakitkan. Perkenalkan, nama saya Itam, saya lahir di Bogor. Terus SMP kan suka banyak razia tuh. Teman-teman yang kena, kata saya teh rapiin sama saya aja. Kalau nyukur bapak-bapak yang banyak ubannya suka ingat, gitu. Suka sedih juga. Suka teringat sama bapak. SMP sih, bapak meninggal SMP. Dulu kan waktu belajar juga, bapak saya suka dibikin percobaan tuh. Bapak saya kan banyak ubannya tuh. Itu taikan. Yang ngalah lima saya. Ya. Bejauh atuh. Dirinya mah di deket ah. Mau nonton di bioskop. Iya. Kayak bapaknya nggak boleh, dia mah enggak. Sering nonton tapi? Belum pernah. Dianya mau, belum pernah. Tapi bapaknya nggak izinin. Belum pernah nonton bertiga? Belum. Awal-awalnya sih saya kan kerja dulu ya. Kerjaan saya ada waktu itu COVID, ada pengurangan karyawan ya. Apalagi pas waktu itu anak saya kan lagi sakit. Lagi sakit saya bingung tuh. Mau cari uang kemana tuh buat berobat gitu ya. Pertama-tama anak saya sakit, saya pinjam dulu ke saudara gitu buat bawa anak. Satu hal yang sangat umum bagi banyak orang di negara yang sedang berkembang adalah mereka ingin punya hidup yang lebih baik. Mereka ingin merasakan hidup yang sedikit lebih nyaman, lebih bisa menikmati hidup, lebih banyak waktu untuk diri mereka sendiri. Arsen, saya, dan beberapa orang lainnya pergi ke berbagai negara mewawancarai orang-orang untuk memahami aplikasi transportasi lokal dan mencoba mencari tahu yang akan menjadi target besar kami selanjutnya. Setelah melalui ribuan interview, kami launching pertama kali di Amerika Latin di Saltillo. Saat kita launching di Amerika Latin dan negara lain, saya bahkan tidak mengerti cara membeli tiket ke negara yang jauh ini. Ketika masuk ke kota, kami bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Seperti kita cari apa di Google dan bagaimana caranya kita menyewa apartemen. Jadi saya menulis pesan apakah di sini ada orang yang bisa berbahasa Rusia. Dan di kota yang indah ini, Saltillo, ada orang yang belajar sastra Rusia. Dan dia bilang, oh ya datang saja ke Saltillo dan akan saya bantu. Lalu saya bilang, saya akan bayar semuanya. Dia bilang, tidak, saya cuma mau praktik bahasa Rusia saya. Setelah itu saya sadar bahwa inilah kota yang tepat. Saya berhenti dari kepolisian karena saya sudah lelah. Saya merasa waktu saya perlu dihabiskan bersama anak-anak. Jadi saya mencari pekerjaan atau penghasilan yang cukup untuk menghidupi rumah tangga dengan 2 orang anak. Tapi pekerjaannya juga tidak menyita banyak waktu, sehingga saya tetap bisa bersama anak-anak. Saya pertama kali dengar tentang InDrive dari kakak saya. Dia bilang, kamu udah pernah jadi polisi dan sering patroli. Kamu pasti sudah bisa nyetir dan tahu jalan di sini. Coba aja. Dan saya bilang, kedengarannya bagus. Profil saya sudah diverifikasi dan dalam waktu kira-kira sehari atau lebih, saya sudah boleh bekerja. Saya bingung banget waktu itu. Terus ada teman nawarin. Kata teman saya teh coba aja daftar InDrive. Aplikasi ojol baru tuh tapi dia gampang, coba aja daftar gitu. Pas daftar nggak langsung aktif, saya isi saldo bisa langsung narik. Model bisnis kami adalah tarif fair yang disepakati oleh penumpang dan driver. Menurut saya konsepnya sangat bagus karena di semua negara orang-orang sudah tidak memiliki kendali terhadap tarif di aplikasi transportasi online. Jadi di sini kami memberikan driver dan penumpang kebebasan memilih. Penumpang bisa memilih driver yang diinginkan, mobil yang diinginkan, atau jika mau bayar lebih murah, mau nunggu sebentar, semuanya bisa mereka pilih. Di aplikasi transportasi lain, saat jam sibuk, tarifnya bisa naik 2-4 kali lebih mahal. Dan tidak ada yang tahu perhitungannya.
Contohnya, kenapa harus 2 kali lipat dan bukan 1,5 kali? Perusahaan tersebut hanya ingin keuntungan lebih besar. Jadi, mudah dimengerti bahwa ada kemungkinan manipulasi harga. Di InDrive, hal ini tidak mungkin terjadi karena pengguna menentukan sendiri semuanya, dan tarif juga bisa ditawar jika kau seorang penumpang. Hal lainnya adalah driver juga bisa menentukan apakah orderannya menarik atau tidak, atau jika mereka anggap kemurahan maka mereka bisa menawarkan tarif baru. Dan untuk para driver, yang terutama adalah kami punya komisi terendah di pasar dan hal ini membantu di berbagai negara tempat kami beroperasi. Hal kedua adalah pemasukan para driver tidak berdasarkan lama kerjanya. Karena di sini waktunya bisa diatur sendiri dan lebih fleksibel dalam hal jam kerja dan pendapatan harian. Driver di aplikasi transportasi lain biasanya hanya bisa lihat titik A sebagai lokasi penjemputan penumpang. Mereka tidak melihat titik tujuan B dan tidak tahu tarif jalannya. Meskipun di beberapa aplikasi bisa lihat titik B, orderan tidak bisa ditolak. Kalau mereka menolak, sistem bisa memblokir mereka. Aplikasi seperti ini mencoba membuat driver seperti semi-robot. Di sini semua adil dan bebas memilih. Kami buat driver seperti pebisnis kecil. Saya perhatikan kalau jumlah driver wanita di InDrive naik pesat tahun ini. Kalau ada wanita tertarik, artinya aman. Karena itu, mulai banyak wanita yang daftar di sini. Banyak dari mereka yang mulai sendirian seperti saya. Itulah sebabnya saya membuat grup biar para driver wanita bisa menghubungi satu sama lain jika butuh bantuan. Dan saya atau member lain pasti akan membantu. Sekarang sudah ada 20 driver wanita di grup ini. Kekuatan komunitas. Salah satu hal utama dari aplikasi kami adalah semua tentang komunitas, kekeluargaan, dan pertemanan. Dan mereka peduli dengan keluarga mereka, orang-orang tercinta. Jadi ketika menemukan hal baru yang disukai, mereka akan langsung bagikan. Jadi di beberapa kota kami bisa sukses dengan cepat karena mereka berkata, boleh juga, saya suka. Dan membagikannya kepada keluarganya. Mereka menjadi seperti agen kami. Kami melihat bahwa penumpang sangat senang. Driver juga senang. Pengguna aplikasi kami meningkat setiap minggunya, jadi hanya beberapa minggu kami melihat kesuksesan dan kami merayakannya, tapi waktunya cukup singkat karena kami harus pindah ke negara dan kota lain. Setelah setahun, kami menguasai Amerika Latin. Kami beroperasi di kota yang luar biasa seperti Sao Paulo, Rio de Janeiro, Mexico City, New Delhi, Kolkata, Mumbai, Jakarta. Tapi tidak hanya di kota besar, kami juga ada di kota kecil dan bahkan pedesaan. Contohnya Arusha, kota kecil di Tanzania, kota kecil di Afrika Selatan yang bahkan belum punya nama yang jelas, misalnya di daerah pinggiran di sekitar Johannesburg, atau di desa-desa kecil di Kazakhstan, dan bahkan kami beroperasi di kota bernama Uberlandia. Ada di selatan Brasil, di pulau-pulau di Karibia, Bangkok, di Pulau Phuket, di Kuala Lumpur, di berbagai negara. Hal ini sangat menarik buat saya. Jadi, kami ingin menunjukkan cara membangun bisnis yang subur dan sukses secara finansial dengan landasan yang non-materialistis dan berdampak positif. Ini adalah cara kami untuk merevolusi kapitalisme. Kami memberikan keringanan. Kami membebankan komisi yang rendah untuk para driver dibandingkan aplikasi lain. Hal ini menjadi beban bagi dana perusahaan. Tapi di sisi lain, model bisnis kami seperti magnet. Kami fokus di negara berkembang dan di sini mobilitasnya luar biasa. Bayangkan jika kamu tidak bisa bepergian, tidak bisa mengunjungi orang tua, keluarga, dan temanmu. Bayangkan jika kamu kesulitan untuk pergi bekerja atau ke tempat yang jika bisa kamu kunjungi, maka kamu akan mendapatkan uang. Jadi dengan menghadirkan opsi mobilitas ini di pasar negara berkembang, maka akan jadi langkah pertama melawan ketidakadilan. Yang membuat perusahaan ini revolusioner adalah visi dan komitmen Arsen untuk merevolusi kapitalisme.
Di setiap rapat yang kami ikuti, di setiap diskusi, dia selalu punya ide baru, besar, dan lebih baik. Masih ingat dengan adegan dalam film Fight Club saat mereka berdiri di depan mobil yang terbakar dan mengatakan bahwa salah satu mobil dari pabrik besar memiliki cacat? Hal ini menyebabkan kecelakaan fatal di jalan raya. Perusahaan tersebut menghitung bahwa jika mereka memberikan santunan untuk keluarga korban, maka akan lebih murah daripada mengembalikan semua mobil yang cacat dan mengganti serta memperbaikinya. Hal inilah yang mau kami lawan, yang mau kami ubah. Pemasukan memang penting dan margin yang dihasilkan juga sangat penting. Tapi ini bukan tujuannya. Ini hanya hasil dari kami melakukan yang disukai orang-orang. Tujuan kami sebagai perusahaan adalah membuat dunia jadi tempat yang lebih baik. Di InDrive kami juga punya beberapa lini bisnis seperti perjalanan antar kota, kurir, kargo. Orang-orang menggunakannya untuk mengirim paket. Mereka menggunakannya untuk mengunjungi keluarga yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Ini adalah perusahaan yang berfokus pada eksperimen, mencoba hal yang belum pernah dicoba oleh orang lain, mencoba hal yang mungkin pernah dicoba oleh orang lain tapi gagal. Hal ini tidak menghentikan kami untuk mencobanya dengan cara kami sendiri. Ketika membangun perusahaan di atas ide non-materialistik, Anda mungkin berpikir bahwa pendekatan ini bisa jadi masalah dalam hal relasi dengan calon investor. Tetapi jika pada saat yang sama Anda menggunakan fondasi non-materialistik dan mencatatkan hasil keuangan yang sangat baik, maka situasinya akan berubah. Kami berada di Silicon Valley, San Francisco, dan sedang meeting dengan calon investor. Meeting ini sangat penting bagi kami. Kami sangat menyiapkannya bersama Arsen. Kami ada di sebuah mansion yang sangat megah. Dan ada para investor besar dan ternama dunia yang berasal dari Silicon Valley. Mereka semua duduk di sana dan Arsen jalan dengan santai, mengambil spot terbaik di ruangan dan semuanya seperti oke. Dan dia mulai berbicara kepada mereka dengan penuh semangat dan sangat percaya diri. Dan semua orang di ruangan itu dibuat kagum olehnya. Dan kemudian dia mengeluarkan mainan yang disebut Nevaleshka yang merupakan simbol keteguhan kami. Dia berbicara tentang keteguhan kami kalau bisnis kami sangat efektif dan sebagainya. Kemudian dia meletakkan mainan di meja dan semua orang bertanya dalam hati, itu apa? Kenapa orang Saka di ruangan ini mengeluarkan mainan dalam meeting investasi yang bernilai ratusan juta dolar? Dan setelah selesai meeting, salah satu calon investor kami menghampiri dan bertanya, mainannya boleh saya simpan karena dia sangat terkesan. Dan setelah itu mereka mengatakan, oke, kami ikut berinvestasi. Anda bisa menemukan calon investor baik yang mau untuk mengembangkan dana mereka dan investor yang mau berkontribusi positif mengubah dunia. Saya percaya bahwa generasi baru termasuk investor adalah orang-orang yang jauh lebih sadar. Mereka lebih tertarik kepada kesetaraan sosial, menyelamatkan lingkungan, dan keadilan sosial. Sesuatu yang indah terjadi di sana karena ada secercah cahaya masa depan. Hal ini kadang terjadi saat berdiskusi dengan Arsen, dan kami sangat-sangat bersemangat dalam hal ini. Ini seperti sebuah celah di antara ruang dan waktu, dan Anda tinggal di sana bersamanya. Ketika Arsen mendatangi kami dan mengatakan kita launching New York, dalam hati kami tidak percaya. Karena kami yang mulai dari kota kecil di Siberia akan mulai beroperasi di kota besar dengan jutaan orang. Segalanya mungkin. Jika Anda bisa ke New York, Anda bisa kemana saja. Hal inilah yang mendorong kami dan kami bekerja keras agar bisa terlaksana. Dan kami berhasil dalam hal ini.
Karena perusahaan yang biasa memonopoli seperti Uber dan Lyft, mereka menetapkan komisi yang sangat tinggi untuk driver. Dan driver tidak ada pilihan. Saya ingat hari pertama ketika saya tiba di New York, berkendara dari JFK ke Manhattan, saya tidak percaya bahwa saya sudah sampai di sini. Pergi ke IKEA untuk membeli furniture, kami merakit furniture sendiri dan hal ini cukup menyenangkan. Kami mulai menata kantor dan mulai merekrut driver. Kami duduk di Rockefeller Center dengan pemandangan dan semuanya sangat indah. Saya sangat senang saat itu. Kami mulai launching, banyak driver bergabung dan kami berkembang. Saya masih ingat Cadillac besar yang diorder dari aplikasi kami untuk jalan-jalan di Manhattan. Itu pengalaman yang sangat memotivasi bagi saya. Saya dan Nadia sedang dalam perjalanan dengan bis kota. Saat lagi di jalan, saya dapat panggilan dari Arsen. Dia bilang, "Tanya, ada sesuatu, ada banyak penipuan yang terjadi di aplikasi." Dan kami kehilangan uang tiap hari karena mereka meretas aplikasi kami dan menggunakannya seperti kartu kredit curian untuk bepergian. Beberapa bulan kemudian, kami langsung menutup aplikasi dalam semalam. Kegagalannya besar. Tapi itu pelajaran berharga buat kami. Jadi kami mundur sejenak untuk melakukan proses yang lebih baik, produk yang lebih baik, dan keahlian lebih baik untuk launching di negara berkembang. Launching di New York benar-benar memberikan kami banyak pelajaran meskipun akhirnya kami tak berhasil di sana. Saya pikir hal inilah yang paling menarik dari perusahaan ini. Saya suka ketika Arsen berkata, ambil pelajaran dari kegagalan sebelumnya agar tidak mengulanginya lagi di masa depan. Ketika perang dimulai, perusahaan kehilangan tanah airnya. Tentu saja hal ini jadi kejutan besar bagi kami, sangat menyakitkan. Selama beberapa jam, saya terdiam dan tidak bisa berpikir karena terlalu rumit untuk dipahami. Lalu, sebagai operational officer, saya harus bertindak. Kami harus menyelamatkan karyawan kami dari situasi yang terjadi. Mulai dari karyawan di Ukraina. Kami harus memindahkan sekitar 1.000 orang dari Rusia ke negara lain. Mereka semua punya keluarga, sahabat, rencana, dan sebagainya. Dalam waktu singkat mereka kehilangan semuanya. Hal ini sangat berat untuk banyak orang. Ketika perang diumumkan, pikiran pertama saya, anak-anak saya tidak memiliki masa depan lagi. Karena ketika kamu tidak punya pilihan, kamu tidak punya masa depan. Pilihan harus selalu ada. Baik, buruk, apapun pilihannya, Anda berhak punya pilihan sebagai orang yang bebas. InDrive mengorganisir pemindahan karyawan dan keluarga mereka. Mereka memindahkan langsung banyak orang dalam waktu singkat. Mereka mengatur semuanya dan membantu mereka. Kami masih menerima bantuan untuk sewa rumah, untuk biaya sekolah anak-anak kami. Hal ini membuat seluruh proses pemindahan jadi lebih mudah. Semua keputusan jadi lebih jelas tentang di mana saya ingin tinggal saat ini dan di mana saya tidak ingin. Ya, saya tahu dan apapun akan saya lakukan supaya anak-anak saya punya pilihan nantinya. Di sini saya tidak pernah mendapatkan kebencian karena saya berasal dari Yakutia. Ketika suami saya menunjukkan apartemen lewat video call, kami berbicara dalam bahasa Yakutia. Pemilik apartemen bilang, "Keren juga, menarik. Kedengarannya mirip bahasa kita di sini."
Hal pertama yang diperhatikan Arsen sebenarnya adalah tentang orang-orang yang terkena dampak. Dan hal inilah yang membuat dia sangat menginginkan dan mendukung relokasi. Merekalah yang membuat bisnis ini berjalan. Aplikasi ini dibuat oleh orang-orang ini, aktivitas yang ada di negara lain juga dikerjakan oleh orang-orang ini. Semua strategi juga direncanakan oleh orang-orang ini. Kami melihat ulang visi dan misi perusahaan. Kami banyak memulai bisnis baru dan inisiatif nirlaba. Misi besar melawan ketidakadilan membuat fondasi yang sangat kuat untuk perusahaan dalam beberapa tahun ke depan. Penting untuk tetap bersatu di balik visi besar yang berkontribusi untuk orang banyak. Setelah itu, penting juga untuk beraksi. Dan inilah yang sudah kami lakukan, bertanggung jawab membuat semua yang kami janjikan menjadi kenyataan. Kami menyebutnya Envision. Ini adalah bagian penting dari perusahaan kami. Kami menjalankan 10 inisiatif nirlaba dan semuanya menjadi semakin besar dan mendunia. Start Team adalah program untuk murid sekolahan dari negara berkembang agar menjadi pemimpin melalui pendidikan. Saya sedang belajar kewarganegaraan di kelas. Kemudian Pak Victor datang ke sekolah kami. Organisasi bernama Beginnings dari InDrive datang untuk mengajar murid bagaimana cara membuat games. Mereka mungkin memilih 15 orang. Kami meluncurkan Begin IT, inisiatif nirlaba pada tahun 2013, dan ide utamanya adalah kami mengajari anak-anak di daerah terpencil dan panti asuhan seputar dasar-dasar IT untuk memotivasi mereka agar berkarir di bidang teknologi. Saya memutuskan untuk melakukannya karena saya ingat bagaimana saya mendapatkan motivasi pertama untuk masuk IT saat menerima mobil mainan dari orang tua saya. Saya tahu bahwa terkadang dorongan kecil cukup untuk mengubah hidup Anda. Dalam 10 tahun terakhir, kami telah bekerja sama dengan lebih dari 120 sekolah dan panti asuhan di lebih dari 13 negara. Coding sangat seru buat saya. Saya belajar cara membuat games, membuat website. Mereka tidak hanya mengajari coding saja, mereka juga mengajari kami CorelDRAW dan cara menggambar di komputer. Sungguh luar biasa ketika Anda bisa melihat proyek kami membantu kehidupan anak-anak, memberikan mereka kesempatan yang mungkin tidak pernah mereka pikirkan, dan memberikan mereka skill dan kepercayaan diri dengan cara yang berbeda. Dan proyek kami berikutnya akan launching secara online di kampus kami di Kazakhstan. Gratis untuk semuanya. Memberikan mereka kesempatan yang benar-benar berbeda. Proyek Begin IT kami masuk ke tahap baru, dan sekarang kami menyebutnya Begin It. Dan kami akan mencari anak-anak yang punya potensi jadi pemimpin, yang mau memberi dan tidak hanya menerima. Terus terang, saya sangat kagum dengan mereka dan menyebut anak-anak saya dari Start Team. Mereka luar biasa. Ketika ngobrol bareng mereka, Anda bisa merasakan energi yang besar. Seperti kembali ke usia 16-17 tahun. Ketika hidup Anda menatap masa depan untuk kesuksesan. Semangat yang menggelora. Bayangkan 1, 2, 3 dari mereka. Bayangkan jika kita membantu mereka untuk menjadi pemimpin di negaranya, pemimpin di daerah mereka, pemimpin di era mereka. Hal inilah yang mengubah kehidupan ratusan juta orang. Jadi jika kami berhasil menemukan caranya, kami bisa membentuk pemimpin yang berkontribusi. Saya percaya pada pendidikan. Semuanya tentang membangun komunitas yang mandiri, yang bisa bertumbuh, untuk bekerja di startup, untuk mendukung perkembangan di banyak daerah yang belum memiliki akses seperti ini sebelumnya. Kami tahu apa yang dibutuhkan, dan kami bisa membantu membuat percikan kecil yang menjadi api, yang kemudian memberikan kesempatan untuk daerah-daerah setempat. Kami tidak menyebutnya kegiatan amal atau kegiatan sosial. Ini adalah salah satu bentuk tindakan nyata misi InDrive.
Pendekatan ini banyak memberikan kami kekuatan, motivasi, dan inner drive, in-drive. Yang datang ke sini kan mayoritas tuh anak sekolah ya. Kalau misalkan datang ke sini, pengen potong rambut tuh, datang aja, nggak usah mikirin punya uang atau enggak. Yang penting sayanya ada, saya siap. Eta. Terus bagi yang nggak punya orang tua, yang udah pada meninggal orang tuanya, kalau misalkan udah gondrong, nggak usah mikirin uang. Saya pasti potong kok. Saya pasti saya pasti tolongin, saya pasti rapiin daripada sekolah dimarahin sama gurunya. Kalau sekarang tuh misalkan udah gak punya orang tua, apalagi udah gak punya bapak ya. Saya dulu kan ngerasain juga gitu, gimana rasanya kita gak punya gitu. Saya selalu bekerja di malam hari. Para wanita yang pergi keluar untuk hangout juga berhak pulang dengan selamat, tanpa dilecehkan dan tanpa diganggu. Meskipun mereka mabuk, mereka tetap harus pulang ke rumah dengan aman. Hal inilah yang jadi alasan utama saya untuk bekerja malam hari. Saya membuat grup dan banyak driver yang bergabung. Jika ada yang dilecehkan dan diganggu serta tidak punya uang, maka kami akan antar dengan gratis. Dan saya ingin membantu. Saya mau membantu mereka. Peran sebagai ibu berjalan baik berkat in-drive. Saya senang karena bebas dan saya bisa menjaga anak-anak saya. Jika butuh uang, saya akan ambil orderan dan kemudian pulang lagi ke rumah. Kalau saya diterima di pekerjaan baru, saya masih tetap akan jadi driver in-drive. Saya pasti bisa. Orang-orang membawa berbagai hal baru dengan teknologi. Saya menghadirkan banyak hal baru agar bisa digunakan orang banyak dan membuat hidup mereka jadi lebih mudah. Mimpi terbesar saya adalah menjadi seorang detektif kriminal. Saya mau membantu memerangi kejahatan dunia maya. Saya mau membuat semua di sekitar saya menjadi lebih damai. Saya pun mau membantu orang yang tertindas di seluruh dunia. Kan bioskopnya mulainya jam 4, berarti ke abang jam 4 balik ding si Neng nonton situ kan terus beli tiket mana? Kejadian emang. Biasa nama bioskop mah purit film-film gitu mah. Tuh lagu si bagus maghrib nih. Nges maghrib. Nges maghrib. Jam 18.30 sih bagus gitu. Nonton nih. Seru atau nanya bapak seru. Narlı kardeşim kuduk, sikket yalbıysa meydik. Kadar günlüğü sulastık, sürük bitten, istemlik aldı duruyorum. Al o butun, ya da ödü butun, ayah terbat, arangçıl oturdular. Jallah buam. Kami sudah melakukan ritual untuk roh api. Sekarang giliran roh bumi. Kami biasanya memberikan sesajen 3 oladuski untuk roh bumi. Ya inilah, kami sudah selesai ritual. Saya sangat yakin bahwa kita hidup di dunia yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan hukum ilmiah. Dan saya mengalaminya di hidup saya sendiri. Saat itu saya berusia 6 tahun. Di pagi hari yang cerah,
Saya tidak ingat bagaimana saya bisa sampai di tempat itu tanpa ada yang menemani diri saya. Padang rumput itu dihiasi dengan semak-semak dan pepohonan. Dan sesuatu benda kecil mulai jatuh ke arah saya, menyentuh kepala saya, dan meledak dalam bentuk debu halus. Dan saya mendengar sebuah paduan suara yang menggunakan teknik bernyanyi yang sangat aneh. Bertahun-tahun kemudian, saya menyadari bahwa itu adalah nyanyian tenggorokan, dan saya takut. Sampai di rumah, saya ceritakan kepada ibu saya, tapi dia malah kebingungan karena saya baru berusia 6 tahun dan sulit untuk menjelaskan apa yang terjadi. Dan masih ada banyak cerita lain seperti ini di kehidupan saya. Saya paham kalau kita hidup di alam semesta yang kompleks. Saya bahagia sewaktu kecil, meskipun sebenarnya kami tidak punya makanan di rumah. Kadang tidak memiliki pemanas selama berhari-hari saat sedang musim dingin. Inilah yang membuat saya bisa memahami orang-orang di dunia dengan lebih baik. Karena kami berasal dari kota kecil dan kami menganggap bahwa pasti ada orang yang lebih ahli dan berpengalaman di luar sana. Dan kami hanya orang-orang sederhana dari desa. Saya sendiri dari desa kecil dan hidup di sana dalam waktu yang lama. Jadi rasanya luar biasa bisa sampai sejauh ini. Menurut saya, pelajaran paling berharga yang saya dapat dari Arsen adalah fakta bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Kita hanya perlu menghadapi rintangan, tantangan, dan berkembang menjadi lebih tangguh. Mengembangkan diri sendiri agar menjadi manusia yang lebih kuat. Kita harus fokus bukan hanya pada tujuan, tapi juga fokus pada proses dan perjalanannya. Dan jika kamu melakukan hal yang penting untuk dirimu, hal bermakna untuk dirimu, maka semesta juga akan mendukung setiap perjalananmu. Dan setiap langkahmu akan ditemani dengan kebaikan. Dan hal ini tidak bisa diambil oleh siapapun dari dirimu. Meskipun kamu belum mencapai titik tertinggi, kamu akan mendapatkan banyak pelajaran. Dan hal inilah yang akan memberikanmu kepercayaan diri yang lebih besar. Berbekal dari semua ini, peluangmu untuk mencapai ke puncak akan jauh lebih besar. Kesuksesan InDrive berkat tim yang luar biasa, talenta hebat yang punya motivasi. Dan saya berterima kasih kepada tim ini atas keyakinan mereka terhadap misi kami, komitmen, dan terus bersama kami selama ini. Terima kasih.
you.